Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 67. Aku gak peduli dia mau terima keponakannya atau gak. Itu bukan urusanku. Jadi, sekarang lebih baik kamu ke toilet dulu. Belum jadi ke toilet kan? Tanya Fauzan mengusap-usap pundak sang istri. Iya, ya udah aku ke toilet dulu ya. Nanti kamu tunggu di mobil aja ya, ucap Senja yang dibalas anggukan oleh Fauzan. Setelah melihat sang istri masuk ke dalam toilet, Fauzan pun bergegas mencari sang kakak ipar. Karena sebenarnya berbicara langsung mengenai hal yang amat penting itu jauh lebih baik jika saling berhadapan. Setelah berkeliling mencari keberadaan sang kakak ipar, akhirnya Fauzan menemukan Aksa sedang berada di depan ruang praktek salah satu dokter. Adi Aksa Dewandra Heditama, ternyata Anda di sini. Sungguh sudah sangat rindu aku dengan kakak iparku, seru Fauzan menghampiri Aksa. Adik ipar yang brengsek, seru Aksa sarkastik. Jangan kakak pikir aku gak tahu mengenai kejahatan yang kakak lakukan pada keluarga aku ya kak. Apa yang terjadi pada adik aku itu udah sangat keterlaluan. Kakak telah bermain-main dengan nyawa orang lain kak, seru Fauzan menahan emosinya. Impas bukan? Kamu udah merebut adikku, semua hatinya, hidupnya, semua udah kamu rampas dari aku, kakaknya sendiri. Jadi wajar kan, jika aku juga merampas adikmu, seru Aksa tak mau kalah. Adik, kamu berbicara tentang adik. Hei Aksa, segeralah bangun dari mimpi panjangmu. Sadarilah, bahwa Senja bukan adik kandung kamu. Kamu hanya sedikit memiliki keberuntungan karena dikasihi oleh Senja, dan diberikan julukan seorang kakak oleh wanita sesempurna Senja. Aksa geram karena mendengarkan kalimat yang begitu menghinakan dirinya. Rahangnya menguat kala emosi itu kian sulit untuk ditahan lagi. Terlebih lagi Fauzan yang seperti sudah tak menganggap dirinya. Kenapa menggeram, marah, atau kamu terkejut karena aku udah mengetahui semua kebenarannya? Ingat Aksa, serapi apapun kejahatan yang disembunyikan, pasti suatu saat juga akan terbongkar. Bagaimanapun caranya, ucap Fauzan berusaha tenang. Oh jadi kamu udah tahu semuanya? Kamu juga udah bilang ke Senja tentang semuanya? Iya. Oh atau jangan-jangan kamu juga udah mempengaruhi Senja untuk segera membenci aku? Iya. Tanya Aksa semakin berapi-api.
Sepertinya kehidupan kamu hanya selalu tentang berpikiran buruk pada orang lain ya. Apa kamu gak pernah berpikiran yang baik-baik tentang adik iparmu sendiri? Tanya Fauzan datar. Tidak akan pernah. Terutama untuk kamu, adik iparku yang tersayang, geram Aksa penuh dendam. Oh, ternyata kakak iparku sebegitu bencinya padaku hingga untuk berpikiran aja, kamu gak pernah mau berpikiran positif padaku. Pantes aja kalau kamu sebegitu beraninya dengan mencelakakan adik aku. Jangan kamu berpikir kalau aku gak tahu kejahatan kamu saat di Surabaya kemarin, seru Fauzan menekankan setiap katanya. Aksa masih tetap mencoba tenang dalam diamnya. Ia berusaha untuk tidak boleh gusar di depan Fauzan. Karena ia sangat mengerti bahwa jika ia sangat terlihat gelisah, itu akan membahayakan dirinya. Tapi nyatanya adikmu selamatkan, Agnes masih bisa hidup kan? Hanya sebuah keberuntungan. Sepertinya tanah juga masih belum mau menerima keberadaan Agnes di sana, seru Aksa sarkastik. Kalau aja Senjaga melarang aku untuk membawa kasus ini ke jalur hukum, mungkin saat ini kamu udah berada di balik jeruji besi Aksa, apalagi dengan segala bukti dan saksi yang udah aku dapatkan. Itu akan semakin membuat aku menang di dalam persidangan nanti. Aksa seakan-akan bergetar ketika Fauzan berucap kata saksi dan bukti. Ia tak mengerti bagaimana Fauzan mendapatkannya. Tapi seharusnya Aksa juga sudah tidak perlu kaget lagi. Karena apapun yang membuat masalah dengan Fauzan, pasti cepat atau lambat akan segera mendapatkan titik terang yang mudah untuk terungkap. Apalagi wewenang Fauzan yang sudah terlalu banyak. Saksi dan bukti. Bagaimana bisa Fauzan bisa menemukannya? Ilmu hitam apa yang ia pakai untuk bisa mengetahui segalanya yang udah terjadi? Batin Aksa terkejut. Saksi yang telah mendengarkan seluruh ucapanmu saat di toilet untuk membuat baju perawat yang kamu pakai. Serta bukti CCTV saat kamu menyuntikkan cairan racun itu ke selang infusan Agnes. Fauzan berucap sambil memberikan ponselnya yang memutarkan video CCTV di rumah sakit. Serta Aksa yang mulai menyadari bahwa wewenang Fauzan tidak dapat ia sepelekan. Bagaimana bisa Fauzan menyadari itu semua? Mengapa CCTV itu bisa terungkap? Dan kenapa aku begitu bodoh dengan ceroboh saat berbicara sendiri di toilet saat itu? Batin Aksa menyalahkan dirinya sendiri. Karena aku gak akan pernah segan-segan untuk menghancurkan siapapun yang berani mengusik hidupku dan keluargaku. Aku yakin kamu jauh lebih jenius dari yang aku pikir, Aksa. Seru Fauzan menetralkan deru nafasnya. Kamu jangan asal menuduhku, Fauzan, itu bukti yang kamu pegang pasti salah. Baru beberapa detik kamu memintaku untuk berpikiran positif tentangmu. Tapi kenapa kamu malah memfitnah kakak iparmu sendiri seperti ini? Sangat tidak berpendirian yang kukuh, seru Aksa mengalihkan pembicaraan. Fauzan tersenyum simpul saat mendengarkan bantahan dari Aksa. Sudah ia duga sebelumnya, pasti Aksa akan melakukan hal itu. Sang kakak ipar memutarkan balikan fakta dengan mengambil alibi sedemikian rupa. Terserah kamu, Aksa. Itu urusanmu dengan hidupmu sendiri. Tapi aku tetap pada keputusanku.
Aku gak akan segan-segan untuk melaporkan kejahatanmu, jika kamu berani mempengaruhi Senja lagi untuk membenci saya. Rasanya Aksa ingin sekali memukul wajah sang adik ipar yang seolah-olah menantang dirinya dengan segala ancaman itu. Tapi sayangnya posisi mereka sedang tidak tepat. Sangat tidak tepat. Dan satu lagi, saat ini kamu benar-benar dalam pengawasanku, Aksa. Jangan pernah bermain-main dengan mengusik keluargaku, terutama calon anakku, gerta Fauzan sambil menepuk pundak Aksa lembut. Setelah menggertak sang kakak ipar, Fauzan melenggangkan kakinya dengan penuh emosi. Ia tahu, sangat tahu, memang sebenarnya gertakan itu tak akan membuahkan hasil apapun. Bahkan Fauzan pun lebih yakin bahwa gertakan yang ia berikan pada Aksa, justru malah akan semakin membuat Aksa melakukan perbuatan nekat. Terlebih rasa bencinya ketika ia tahu bahwa Senja hamil anak Fauzan. Brengsek, bisa-bisanya dia gak memiliki sopan santun saat berbicara dengan kakak iparnya sendiri. Kamu harus ingat Fauzan, aku gak pernah takut dengan semua ancaman kamu. Dan janin itu, aku gak akan pernah rela memiliki keponakan dari benihmu, seru Aksa mengepalkan tangannya sekuat mungkin. Petang menghampiri kediaman Arsyadinata dengan segelintir permasalahan yang ada. Bukankah setiap masalah pasti akan selalu ada dan akan tetap ada sampai kapanpun? Mau masalah yang sudah habis masanya untuk segera diselesaikan, maupun masalah yang beranjak menghampiri untuk minta diselesaikan saat itu juga, oleh siapapun, tak terkecuali. Agnes menelusuri pinggiran kolam renang dengan pikiran yang entah mengapa melalang buana seakan-akan seperti menyelam ke arah dasar kolam. Dalam pikirannya, ada kehampaan yang mulai menelisik. Aku udah ketemu keluargaku, saatnya aku menemui jodohku. Di mana ya dia? Ucap Agnes sambil menatap jauh dasar kolam. Demi mengusir rasa bosannya, akhirnya Agnes membuka ponselnya untuk membuka sosial media. Setidaknya melihat kehidupan orang lain memang jauh lebih menyenangkan, meski realitanya tidak. Namun ada salah satu postingan dari seseorang yang tak ia kenal, postingan yang membuatnya terus-menerus berpikir. Aplikasi dating. Apa ya aplikasi semacam itu harus ia manfaatkan? Aplikasi dating. Kencan online? Boleh juga sih, daripada aku gak ada temen untuk chat. Yang penting aku gak boleh mudah percaya sama orang baru. Tapi kalau beneran dapet jodoh gimana? Tanya Agnes pada dirinya sendiri. Karena rasa penasarannya yang tak kunjung mereda, akhirnya ia pun merasa tertantang untuk segera mendownload aplikasi tersebut. Mencoba memang tak ada salahnya, bukan? Siapa tahu saja memang benar Agnes akan menemui jodohnya di dalam aplikasi semacam itu. Memang mungkin terdengar mustahil dan memiliki persentase perbandingan yang sangat jauh. Setelah mengisi form pendaftaran sebagai peserta baru, Agnes mulai menggeser-geser satu persatu foto peserta lain yang lawan jenis. Kriteria laki-laki idamannya mulai mencuat kembali. Bule atau domestik ya? Kayaknya domestik juga bagus ah. Aku harus menyukai produk dalam negeri.
Daripada aku harus memunculkan permasalahan yang baru nantinya sama Kak Fauzan. Dilihat dari umur, ya, tentu saja, Agnes lebih memilih laki-laki yang usianya lebih tua darinya. Untuk apa? Bukankah usia memang belum tentu dapat mewakili kedewasaan seseorang? Aku harus cari yang lebih tua umurnya dariku. Aku gak mau gagal lagi karena memilih laki-laki yang umurnya di bawah umurku, seru Agnes yang masih fokus menggeser beberapa foto kaum Adam. Setelah menggeser-geser beberapa foto kaum Adam yang ia anggap menarik, akhirnya tak lama kemudian, Agnes pun mendapatkan notifikasi pesan dari salah satu laki-laki yang ia sukai profilnya. Yes, aku disukai balik dan ada chat juga dari Rian Afandi. Tapi kok gak ada foto jelasnya ya, cuma siluet kayak gini doang, gumam Agnes sambil menerka-nerka foto siluet dari akun tersebut. Setelah selesai menyelesaikan laporan prakteknya di hari pertama, Clarlista langsung merapikan barang-barangnya untuk segera pulang, serta berkas atas meeting dengan kepala rumah sakit tadi. Akhirnya laporan hari ini selesai juga. Terus tentang tindakan untuk pasien kecelakaan yang semalam gimana ini ya, gumam Clarlista sambil melihat dokumen pasien kecelakaan itu. Dilihatnya hasil pemeriksaan sementara dari beberapa dokter sebelumnya, Clarlista mulai menerka-nerka akan tindakan apa yang seharusnya bisa ia lakukan. Kalau dilihat dari kerusakan wajahnya, ini sih harus operasi total rubah wajah. Bukan kapasitasku sih, tapi nanti coba aku pelajari lagi deh, ucap Clarlista membawa berkas itu pulang. Kemudian ia keluar dari ruangannya dengan cukup lelah. Tapi tak disangka ternyata laki-laki yang sebelumnya ia anggap sebagai si pemberi harapan palsu, malah masih setia menunggunya di depan ruangan. "Aksa, kamu masih di sini? Aku pikir kamu udah pulang dari tadi," tanya Clarlista terkejut. Hei Clar, iya aku dari tadi nungguin kamu di sini. Kamu udah selesai?" tanya Aksa sambil menghampiri Clarlista. "Aku udah selesai, ini baru mau pulang. Kamu gak usah nganterin aku bawa mobil sendiri kok," ucap Clarlista datar. "Justru itu, karena kamu bawa mobil hari ini, jadi aku mau ngajak kamu makan malam di Emerald Restaurant aja, yang waktu itu kita pernah ke sana. Kamu mau kan?" tanya Aksa penuh harapan. Clarlista terdiam mendengarkan usaha yang diberikan Aksa pada dirinya, agar dirinya mau untuk sekedar menghabiskan waktu makan malam bersamanya. Setidaknya bisa sedikit mengusir pikiran buruknya. "Clar, kamu mau kan? Cuma sebentar aja kok, makan malam aja. Lagi pula restorannya kan cuma di sebelah rumah sakit ini, jadi gak akan bikin kamu pulang sampai larut malam, iya kan?" tanya Aksa meyakinkan Clarlista kembali. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.